Haleluya, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di dalam GPD Filamati Mas Menyapa. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat pertama sampai ayat yang kelima dikatakan demikian, dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan beginilah karena bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud kepada kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Kita lihat di sini ayat yang pertama dia katakan dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Daud katakan ini kadangkala itu kita alami di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam aktivitas kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Daud mengingatkan kepada kita orang percaya untuk apa? Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Dan yang kedua, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, ini diingatkan oleh Daud kepada kita orang percaya. Ini diberitahukan Daud kepada kita anak-anak Tuhan. Kenapa saudara? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi saudara, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka dapat itu tidak kemudian membawa mereka lebih baik. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang Tuhan, yang Daud ingatkan di dalam kehidupan kita, mari kalau kita menghadapi apa yang dikatakan oleh Daud, yaitu orang yang berbuat jahat, orang yang berlaku curang, Daud katakan jangan marah. Jangan marah. Dan apa yang harus kita lakukan? Dikatakan oleh Daud di dalam ayat yang ketiga, dia katakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yang pertama Daud katakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Daud ingatkan kalau ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kalau ada orang yang melakukan kecurangan, Daud katakan jangan kita marah. Tetapi apa yang kita lakukan? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa dan bergembiralah karena Tuhan. Ada satu sukacita apapun yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, menghadapi orang-orang yang mungkin berbuat jahat terhadap kita, melakukan kecurangan terhadap kita. Tetapi firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, kita lihat di sini saudara yang kekasih. Ini yang Daud katakan. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima, dia katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan bahwa firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang terhadap kita. Mereka melakukan kejahatan terhadap kita. Mereka melakukan kecurangan kepada kita. Firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik dan bergembiralah
karena Tuhan dikatakan, dan kemudian firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita lihat saudara firman Allah, di mana Daud ingatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Daud mengalami semuanya itu. Ada persoalan, ada tantangan, ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Tetapi dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan meluputkan dia. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sebagai orang yang percaya, kita menghadapi segala macam persoalan, menghadapi tantangan. Ada orang-orang yang berbuat jahat, ada orang-orang yang berbuat kecurangan. Tetapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa mari kami mau tetap percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam segala hal kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menolong kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang menolong dan memimpin kehidupan mereka, Tuhan, menyertai kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati dan berikan keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.